Pos TNI Angkatan Laut Melabo melaksanakan evakuasi terhadap 2 ABK yang mengalami keracunan. Pos TNI Angkatan Laut Tarempa kembali evakuasi nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengalami kecelakaan laut di perairan Laut Natuna. Hai netizen sekalian, apa kabar Anda hari ini? Saya Mayor Azari dan rekan saya. Dan saya Lenan Uli kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Kamis 18 November 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk informasi yang pertama ini, Lenan Uli, dari mana ini? Untuk informasi yang pertama kita menuju ke Sabang, di mana Pos TNI Angkatan Laut Melabo melaksanakan evakuasi terhadap 2 ABK yang mengalami keracunan. Personel Pos TNI Angkatan Laut Melabo Lanlas Sabang bersama tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi terhadap 2 orang ABK korban keracunan pada kapal tongkang TB Satya Samudra di perairan Melabo pada hari Senin 15 November 2021. Tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Pol Airut Polres Aceh Barat, Kesehatan Karantina Melabo, Syah Bandar Melabo, dan Navigasi Melabo. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunaryo, menyampaikan bahwa kejadian dilaporkan oleh Denposal Melabo, Letda Laut Suplai Popi Julianto Saputra, dengan kronologis kejadian bahwa tongkang terjadi kebocoran dan dilaksanakan pengecekan oleh anak buah dengan memasukkan selang penghisap air. Kejadian tersebut tidak diketahui oleh perwira kapal dan sudah diingatkan oleh nakoda kapal agar tidak masuk ke dalam. Pada kejadian tersebut terdapat 2 orang korban meninggal dunia karena keracunan. Selanjutnya kapal takbut TB Satya Samudra 05 yang membawa para korban tiba di pelabuhan Melabo untuk dibawa ke RS Kesrem 012 dengan menggunakan ambulans. Oke, luar biasa sekali ya Letan Uli ya untuk perjuangan dari prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di Melabo tadi. Iya, soalnya kita ada berita apa lagi nih Mayor Hasan? Oke, selanjutnya ada berita dari KRI Teluk Banten 516 yang dijadikan sebagai tempat vaksinasi bagi masyarakat maritim di Pulau Sumba. Dalam mendukung program pemerintah daerah melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat yang ada di pulau-pulau terluar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, masyarakat maritim Wengapu di Pulau Sumba mendapat giliran serbuan vaksinasi oleh TNI Angkatan Laut Lantamal 7 Kupang di 3 lokasi yang ada di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Wengapu di Pulau Sumba melaksanakan vaksinasi di atas KRI Teluk Banten 516 dengan para vaksinator gabungan dari sebanyak 14 personil vaksinator gabungan dari Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7, RSAL Samuel J. Muda Kupang, serta dibantu petugas Puskesmas Wengapu dan Sumba Barat. Komandan Lantamal 7 Kupang Laksamana Pertama TNI I Gusti Kompiang Aribawa menyampaikan bahwa kegiatan serbuan vaksinasi bagi masyarakat maritim yang ada di Pulau Sumba ini dilaksanakan guna mendukung program pemerintah dalam vaksinasi bagi masyarakat yang ada di pulau-pulau terluar. Sementara itu, Bupati Sumba Barat Yohanes Dade menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini Lantamal 7 Kupang yang telah melaksanakan serbuan vaksinasi bagi masyarakat Sumba Barat untuk meningkatkan herd immunity di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya kita menuju ke Surabaya, di mana Sekolah Tinggi Teknologi Akademi Angkatan Laut melaksanakan Deks evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas. Berikut liputan selengkapnya. Deks evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dibuka secara resmi oleh Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Avando Bastari yang bertempat di ruang rapat Gedung Pulau Nipa Kampus STTAL Bumi Moro Kerembangan Surabaya secara daring luring dalam rangka menetapkan unit kerja yang layak meraih predikat WBK. Oleh karena itu, hasil pembangunan zona integritas yang telah dilaksanakan di STTAL
akan dipaparkan secara lengkap oleh Kepala Departemen Akademik STTAL, Letkol Laut Elektronika Sunarta. Komandan STTAL berharap semoga pada setiap tahunnya, unit kerja di lingkungan TNI yang layak untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM akan semakin terus bertambah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemerintah pada pelaksanaan reformasi birokrasi dapat segera terwujud. Gubernur Akademi Angkatan Laut melepas 129 taruna AL tingkat 2 untuk mengikuti latihan pelayaran Jala Sesha. ...129 taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 2 Angkatan ke-69 menjalani latihan praktek pelayaran Jala Sesha bagi taruna Korps Pelaut, Teknik, Elektronika, dan Suplai, serta Latek Prayuda Taruna Korps Marinir. Upacara pemberangkatan dipimpin langsung oleh Gubernur Akademi Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah, di lapangan Banda Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Latek Jala Sesha ini dilaksanakan selama 11 hari mulai 16 hingga 27 November dengan menggunakan KRI Surabaya 591, rute pelayaran Surabaya, Balikpapan, Makassar, kembali lagi ke Surabaya. Sementara Latek Prayuda akan dijalani 25 taruna Korps Marinir di Puslatpur Mar 4 Purboyo, Malang Selatan. Sasaran yang ingin dicapai dalam latihan praktek Jala Sesha adalah agar para taruna tingkat 2 Korps Pelaut, Teknik, Elektronika, Suplai mengetahui kegiatan dasar bernavigasi dalam pelayaran dan memahami peran, fungsi, serta tanggung jawab tiap-tiap departemen di kapal. Sedangkan sasaran latihan praktek Prayuda untuk mengetahui teknik dan taktik operasi tempur darat bagi taruna tingkat 2 Korps Marinir. Pos TNI Angkatan Laut Tarempa kembali evakuasi nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengalami kecelakaan laut di perairan Laut Natuna. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa merespon laporan masyarakat terkait informasi adanya nelayan Kepulauan Anambas yang mengalami kecelakaan laut di perairan Laut Natuna Utara, tepatnya di sekitar lokasi pengobaran minyak Gajah Baru offshore PT Premier Oil. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa, Letkol Laut Pelaut Yovan Ardianto Yusuf, melaporkan kejadian tersebut ke komando atas, sehingga kurang dari 24 jam KRI Silas Papare 386 yang dikomando oleh Letkol Laut Pelaut Aris Sukmana berhasil mengevakuasi ketiga korban dari tugboat Dian Horizon untuk dibawa kembali menuju Tarempa. Setelah itu diterima oleh pihak Lanal Tarempa serta dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh tim gabungan Balai Pengobatan Lanal Tarempa dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material yaitu satu buah kapal nelayan yang dinyatakan tenggelam. Sehingga kami melakukan koordinasi kepada komando atas kami, Lantamal 4, Tanjung Pinang, dan Puspurla Kormada 1 selaku pengendali operasi di wilayah Laut Natuna Utara. Dan alhamdulillah tadi pagi berhasil mengevakuasi di titik beberapa Dian Horizon dan sore ini sudah sampai dengan selamat. Oke, Letnan Uli, ini ada informasi terakhir yang nggak kalah pentingnya. Ada apa ini Mayor Hasan kira-kira? Ya, dari daerah Bengkulu, di mana Gubernur Bengkulu memberikan penghargaan kepada Lanal Bengkulu dalam prestasinya atas penanganan COVID-19 di wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu mendapatkan penghargaan dari Gubernur Bengkulu atas dedikasi dan dukungan aktif dalam penanganan COVID-19 dan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Provinsi Bengkulu tahun 2021. Pada puncak pelaksanaan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 dengan tema Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku, Gubernur Bengkulu Dr. Haji Rohidin Mersya mengatakan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu dan seluruh elemen atas capaian prestasi serta kerjasama selama ini dalam penanganan pandemi COVID-19. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Dan Lanal Bengkulu Letkol Laut Pelaut Yudi Ardian di Hotel Mercure Kota Bengkulu. Dan Lanal Bengkulu pada kesempatan itu mengatakan tentunya hasil yang diraih ini kerja keras seluruh personil Lanal Bengkulu bersinergi dengan stakeholder terkait lainnya. Oke, baik Letnan Uli dan netizen sekalian. Sudah banyak tadi informasi tentang TNI Angkatan Laut dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan kali ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, Letnan Uli akan ada yang disampaikan? Ya, netizen perlu kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 masih belum berakhir, jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, dan tetap mendukung program pemerintah melalui vaksinasi. Ya, benar banget. Sebab vaksinasi dan masker merupakan dua sejoli yang nggak dipisahkan.
Kayak lagunya Chrisye yang zaman dulu itu loh. Yang kayak apa ini? Ya, nanti akan kita putarkan di stasiun Radio JJM. Ya, Netizen Maritim Jaya Indonesia Maju. Jalai Seva Jaya Mahe. Justru laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.